Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita, Pisces. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudian dalam segala hal untuk teman-teman Pisces yang mungkin saat ini sedang sakit. Segera diberi kesembuhan ya, diangkat semua penyakit-penyakitnya, dan untuk teman-teman Pisces yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Pisces yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Pisces yang sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Pisces yang mungkin saat ini sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman Pisces, kita sampai di pesan cinta ya dari seseorang untukmu. Bisa ini mantan istri, mantan suami, mantan pacar ya, atau seseorang yang saat ini lagi dekat sama kamu, atau seseorang yang lagi ghosting ya. Kita akan lihat isi hati terdalamnya ya, pesan cinta darinya untukmu, dan koneksikan ya dirimu dengannya. Ketika aku shuffle kartu, kamu bayangkan dia ya, sebut namanya. Kemudian tarik nafas, buang. Oke? Kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Pisces. Pisces. Oke. Nggak capek-capek aku ya. Aku melihat ini ada pola berulang ya antara kamu dengan dia. On off ya, muter-muter terus. Kamu muter-muter di dia muter-muter di kamu itu. Putus balik lagi, ya putus nyambung energinya. Capek ini. Capek ya. Ada pelajaran yang belum diambil. Kita akan lihat siapakah dia, Pisces. Seseorang yang pengen memulai sebuah awal baru denganmu ya. Pengen ada pembaruan di dalam hubungan. Seorang yang muter-muter ya. Pisces, seseorang yang pengen bergerak, pengen memulai mungkin komunikasi ke kamu ya, mulai ngubungin kamu mungkin. Pisces, ada cinta yang masih membara di sini. Ada cinta yang masih membara. Seseorang yang cintanya masih di kamu ya. Cintanya yang masih menyala ya. Makanya dia balik lagi. Balik lagi, balik lagi. Mungkin dia lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda dari dia. Oke, berharap. Berharap bisa memperbarui hubungan ya. Kalian berjarak LDR mungkin. Ada penghalang di sini. Cinta tetapi ada penghalangnya apa? Ada penghalangnya. Pisces, siapakah dia? Pisces, siapakah dia, Pisces? Toksik ini hubungannya ya. Aku melihat ada indikasi cinta segitiga. Tuh ya, pernikahan yang toksik. Lagi-lagi hubungan pernikahan. Ada banyak pernikahan yang harus selesai ya, teman-teman. Pernikahan yang harus berakhir. Tetapi kenapa muter-muter terus di situ? Karmanya belum tuntas ya, pelajarannya belum diambil. Berputar di pola berulang ini, sakit ini. Mungkin karena anak ya. Banyak sekali yang mencoba untuk mempertahankan demi anak, alih-alih demi anak, tetapi malah menghancurkan mental anak di sini. Banyak sekali. Ingin ada titik temu, seseorang ingin bergerak ya, ingin ketemu gitu. Jika hubungan belum ada pernikahan, belum ada komitmen ya, seseorang ingin memulai sebuah awal baru ya, ingin datang, berharap dia. Tapi ada penghalang, apa penghalangnya? Pisces. Stuck di sini ya. Kok hampir sama dengan si Aquarius tadi?
Ada Aquarius yang terhubung dengan Pisces tadi ya. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa terhubung kembali ya. Untuk memulai hubungan baru lagi yang indah gitu. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa datang, berkomunikasi mungkin, atau ketemu mungkin ya. Energinya masih stuck di kamu atau kamu stuck di dia karena ada cinta ya. Oh, lihat. Ada koneksi batin ya, ada koneksi di sini, keterhubungan. Mungkin juga ini adalah pernikahanmu, kamu dengan pasanganmu yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Rider ini, udah keluar dari pernikahan ini energinya seorang istri ya, seorang feminin. Wow, ada cinta segitiga. Energinya masuk. Mungkin ya, apa ya kayak energinya stuck terjebak di sini, nggak bisa berbuat apa-apa. Ingin melepas sakit, bertahan sakit ya, karena anak. Maafin lagi, gitu. Pernikahan yang dingin. Kasihan ini anak-anaknya. Kasihan sekali. Ada yang menarik diri dari pernikahan, dari hubungan ya. Wow, konflik ini. Ada pelajaran yang harus diambil. Konflik, hubungannya penuh dengan konflik. Ada banyak rahasia. Komunikasinya, oh, ada yang memutus komunikasi di sini. Pemutusan karma ya, tuh, lihat. Pemutusan karma. Makanya kenapa muter terus. Pelajarannya belum diambil ya. Waktunya karmanya udah selesai, nggak selesai-selesai. Ada energi yang saling membalas di sini. Saling menyakiti ya. Ini harus diselesaikan. Ini penyelesaian karma ini. Mengalir aja teman-teman tuh. Hubungannya sakit ya. Mengalir aja. Dia adalah karmikmu energinya. Mengalir saja. Apapun yang datang, diterima. Apapun yang pergi, dilepasin. Jangan digandolin ya. Berat nanti. Kenapa seseorang balik lagi? Karena tadi ya. Karmanya belum tuntas. Berat guys. Dari energinya Pisces tadi. Pisces. 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 Siapakah dia? Wow. Seseorang pengen ngajak kamu ngedating. Seseorang pengen ngajak kamu ketemu ya. Ngopi bareng. Siapakah dia? Dia yang pengen ngopi bareng sama kamu. Tuh ya. Fokus ini. Kamu diminta untuk fokus ke dalam diri. Mencintai diri. Menyembuhkan diri. Shadow work ya. Aja bayangan ini sisi tergelap dalam diri kita ini. Harus diberesin. Dia pantulanmu. Dia sisi tergelapmu. Tergelapmu ya. Dia ada dalam kehidupanmu untuk menyadarkan itu. Ada sisi yang nggak baiknya kita yang harus dipeluk ya. Tuh, ada energi empat. Kenapa di sini buat kesalahan, dimaafin lagi kesalahan, dimaafin lagi karena bawa energi empat. Siapakah dia? Mungkin dia seorang healer ya. Mungkin kamu dipertemukan dengan orang-orang penyembuh. Siapakah dia? Iya, kamu dan dia mungkin ada rencana untuk menikah yang single ya. Tetapi jika di sini kamu yang apa ya, yang sudah menikah, dia adalah seseorang yang pernah nikah sama kamu atau yang saat ini mungkin ada hubungan pernikahan sama kamu. Jika single, jangan dilanjut ya. Ini saran. Kalau kamu single, ya muter-muter terus, janji manis terus dia datang, ya bawa janji manis lagi, pengen nikahin, bla bla bla. Jangan. Jangan lagi dilanjut. Ambil pelajarannya, udah-udah. Oke? Kalau sebelum pernikahan aja hubungan udah toksik kayak gini, dia udah ngadirin orang ketiga, apalagi nanti kalau sudah menikah. Jadi gambaran bahagia atau enggaknya pernikahan seseorang itu bisa terlihat ketika mereka sebelum menikah, ya. Hubungan mereka sebelum menikah seperti apa.
Bebaskan ya dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik nih, sembuhkan diri, ya. Sembuhkan dirimu dari luka batinmu, dari inner childmu, dari bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik yang penuh dengan adiksi. Ini pesan dari semesta untukmu, Pisces. Seorang yang banyak pilihan di dalam hidupnya, kamu bukan satu-satunya di sini. Atau dia bukan satu-satunya untukmu. Kamu menyakiti dirimu sendiri. Tuh ya. Ada rasa sebenarnya cinta toksik ini. Saling membuka hati ya, dia ngutarain maaf tuh lihat. Dia bakalan datang, dia bakalan ngubungin kamu, minta maaf, balikan ya, mengutarakan perasaannya lagi dan lagi. Seseorang yang lari ya, pernah lari ninggalin kamu atau kamu yang ninggalin dia, oh chaser and runner ini, oh twin flame lagi guys. Oh my god, nggak bisa ini ya. Twin flame ini nggak bisa nyatu kalau energinya masih kayak gini ya. Fokus ke dalam diri ya Pisces ya. Karena dia adalah bagian dari dirimu. Semakin kamu mengejar atau salah satunya ngejar di sini, satunya semakin lari. Jadi fokus ke dalam diri biar ketemu gitu. Oke? Nggak bisa twin flame, nggak bisa nyatu. Kalau energinya belum seimbang, akan terus berputar-putar terus ini. Melepas ya. Kalian sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan. Kalian sedang diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Kalian sedang diajarkan untuk mematikan ego di dalam diri ya, berperang dengan atau memeluk ya, memeluk sisi tergelap dalam diri kita. Kalian sedang diajarkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam diri ya, menyatu dengan diri, twin flame yang ada di dalam dirimu. Jangan berharap bisa menyatu dengan twin flame yang di luar ketika kamu belum bertemu, belum mengenal twin flame yang ada di dalam diri, yaitu diri sejatimu ya. Kalian belum mengenal Tuhan. Banyak orang mungkin ya ibadahnya kuat, banyak ya, tetapi mereka nggak mengenal Tuhannya. Seseorang yang sudah menyatu dengan dirinya, dia akan menyatu dengan Tuhan. Dia akan menyatu dengan twin flame yang di luar. Ini harus seimbang ya, baik dia ataupun kamu. Tetapi kalau kamu udah awakening ya, dianya belum, ya kamu yang harus nunggu. Sampai kapan ya kita nggak tahu ya. Karena perjalanan seseorang, kontrak jiwanya seseorang, ya hutang karmanya seseorang, kamu dan dia ini beda. Kamu mungkin karmanya udah selesai, kamu udah terbangun spiritualnya ya. Kamu udah fokus ke dalam dirimu, kamu udah nyatu dengan Tuhan ya, kamu udah nyatu dengan twin flame dalam dirimu, tetapi dia pasangan twin flame-mu belum, mungkin masih dalam proses ya, kamu harus nunggu. Sampai kapan ya? Divine timing yang menentukan ya. Semesta yang menentukan. Jadi makanya fokus terus saja ke dalam misi jiwa untuk teman-teman twin flame yang sudah awakening ya, karena ada energi healer di sini. Karena jiwa-jiwa twin flame itu adalah jiwa-jiwa pilihan. Mereka adalah para penyembuh ya. Mereka bukan manusia biasa. Oke, mereka adalah pembawa pesan, mereka adalah seorang pembimbing spiritual, mereka adalah penyembuh spiritual, mereka banyak ya misi jiwa yang harus difokuskan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sini salah satunya sudah awakening ya, sudah terbangkit spiritualnya, sudah menyatu dengan dirinya dan Tuhannya, maka fokus ke dalam tugas ya, tugasmu di alam semesta, ke dalam misi jiwamu, menyebar kebaikan ya, menyebar apa ya, menyampaikan pesan. Banyak ya, banyak tugasnya. Mungkin seorang penyembuh, kamu seorang healer ya. Fokus di sana. Biarkan dia berproses, oke? Jangan terus fokus ke dia. Jangan terus fokus mengharap, nunggu-nunggu kapan dia datang, kapan menyatu. No, nggak akan ada. Kalau kamu terus ngirimin energi ke dia, nggak akan bisa nyatu. Oke? Jadi fokusnya ke dalam. Capek nanti. Runner and chaser itu capek sekali. Kejar-kejaran ya. Capek. Oke, siapakah dia? Pisces. Seorang yang pengen ngubungin kamu ini. Tapi masih ditahan, ketahan masih. Biarkan saja. Kalau dia ngubungin seperti apa Kak? Ya nggak apa-apa, diterima aja, tetapi jangan melekat ya. Jangan melekat, harus melepas total. Netral gitu. Dia ngubungin kamu ya diterima, enggak ya nggak usah dikejar gitu. Udah terus fokus aja ke dalam. Tuh ya, hubungan yang sudah berakhir ini. Kan ada perbaikan lagi, perbaikan lagi. Bahkan ada yang sudah menemukan orang baru atau kehadiran orang baru di dalam hubungan ya. Hmm.
Siapakah dia, Pisces? Seseorang di denganmu, Pisces. Wow, seseorang yang beruntung ini ya. Merasa beruntung karena kenal sama kamu mungkin. Ya, karena apa? Jiwanya tahu kemana dia pulang ya, tempatnya dia pulang gitu. Kemanapun dia pergi dia nggak akan nyaman, nggak akan menemukan kenyamanan, nggak akan menemukan ketenangan, kedamaian. Damainya, tenangnya, ini jatuh guys ya. Damainya, tenangnya dengan pasangan jiwanya, ya. Jadi ya, nanti dia akan pasti pasti akan datang ya. Fokus aja ke dalam dirimu, oke? Silakan teman-teman kalau mau cek ya hubungan kamu karmik atau twin flame atau soulmate karena karmik sama twin flame ini hampir sama. Ada twin flame palsu yaitu karmik ya. Jadi silakan cek energinya biar kamu nggak baper, biar kamu nggak ini ya nunggu sia-sia nanti buang-buang waktu. Silakan ya kalau kalian merasa terpanggil, kok aku ini ya nyambung sama readingannya kakak ini ya gitu. Merasa terpanggil, ada tarikan, pengen konsultasi, pengen tanya-tanya ya, pengen cek energi mungkin, silakan. Oke? Karena memang di sini channelnya hanya untuk khusus twin flame ya, makanya para twin flame yang hadir di channelku, kalian adalah para twin flame, tapi mungkin kalian nggak menyadari itu. Butuh bimbingan ya, butuh istilahnya apa ya, aku ini hanya sebagai penerang untuk jalan kamu gitu, ya, hanya penunjuk jalan. Oke, di sini ada Pisces yang terhubung dengan Scorpio ya, Pisces dengan Cancer, Pisces dengan itu kan Aquarius tadi beneran, angkanya sama. Pisces dengan Cancer ya, Pisces dengan Aquarius, dengan Sagittarius, dengan Leo, Libra juga ada di sini. Virgo ada di sini, Pisces dengan Pisces. Tuh ya, ada sebagian yang sudah bercerai ini. Tetapi mencoba untuk mungkin balikan lagi. Ya kayak gitu. Twin flame yang sudah menikah mereka akan cerai, nikah lagi, balik lagi. Bahkan mungkin yang sudah berpuluh tahun cerai terus balikan lagi ada. Ya memang waktunya penyatuannya. Ada kerinduan. Pisces dengan siapa lagi ini? Udah ya, Leo, Aries juga ada di sini. Berharap. Oke, ada yang menarik diri tetapi lebih merenung ya, bawa dalam doa. Oke, good. Kita akan lihat isi hati terdalamnya kepadamu, Pisces. Isi hati terdalamnya kepadamu. Aku melihatmu di mana-mana. Yes, pasti. Nggak akan bisa move. Bahkan namanya pun ada di mana-mana ya. Bahkan 24 jam kalian nggak akan bisa ngelupain dia. Ya. Dalam mimpi pun ya kalian akan ketemu sama dia. Aku berharap semuanya menjadi berbeda. Ada yang sudah punya istri, punya suami, mungkin kalian dipertemukan ya. Memang itu yang harus dilewati dulu ya. Jadi fokus ke bagian masing-masing. Ada banyak hal yang mengingatkan kepadamu. Belum benar-benar move on. Aku mulai memahami koneksi ini. Menemukan kebenaran membuatku hancur. Ada sesuatu di sini yang tadi ya, ada buku yang terbuka, ada rahasia yang terbuka, mungkin komunikasi kamu dengan seseorang diketahui ya. Aku lihat ya, aku meninggalkanmu ketika aku melihatmu bersama yang lain. Ada kecemburuan. Terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu. Sama ya, apa yang kamu rasakan dirasakan. Aku harap aku membuatmu menjadi lebih baik. Udah ya guys. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Sama-sama menyadari di sini. Wah, hubungan ini nggak mungkin ya. Mungkin dia udah punya pasangan, kamu udah punya pasangan. Kamu nggak tahu ya. Kamu tidak tahu betapa aku sulit melepasmu. Wow, kasihan guys. Aku tahu apa yang sudah aku lakukan. Aku melihatmu di mana-mana. Ini tadi kelihatan ya guys di ini kok. Sekarang nongol dia. Aku mendengar kata-kata ini.
Berada di dekatmu saja sudah memabukkanku. Tuh, I love you unconditionally. Ini pelajarannya. Cinta tanpa syarat. Tetap mencintai walaupun tidak bersama, walaupun tidak memiliki, ya. Aku tahu aku sudah mengacaukan segalanya. Aku tidak pernah bisa berhenti memikirkanmu. I love you 2 kali, guys. Kau berbicara kepadaku melalui musik. Aku sangat tertarik kepadamu, tetapi aku tidak bisa. Jadi, twin flame itu adalah level cinta yang tertinggi. Cinta yang sebenar-benarnya cinta itu cintanya twin flame, ya. Tapi kebanyakan jiwa-jiwa di sini yang belum terbangun sehingga mereka merusak, ya. Kalian sedang diajarkan namanya cinta tanpa syarat. Kalian sedang diajarkan yang namanya cinta sebenar-benarnya cinta lewat koneksi twin flame ini. Jadi fokus di pelajarannya, ya. Teman-teman Pisces, ini adalah isi hati terdalamnya, ya, dia ke kamu. Jadi ya ambil yang baik-baik, ya. Silakan teman-teman kalau mau cek energimu, ya, atau mungkin yang butuh bantuan di sini untuk menyembuhkan inner child-nya, ya, karena dia adalah cerminanmu, biasanya punya luka yang sama. Kalian dipertemukan untuk saling menyembuhkan sebenarnya, tetapi nggak sadar, ya. Kebanyakan orang nggak sadar sehingga saling menyakiti di sini. Oke, Pisces, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.